kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Dulu udah pernah gue viralin nih, sekarang. Dari video yang direkam oleh warga, pengendara motor ini satu persatu membayar Rp2.000 kepada preman yang menjaga akses trotoar di area DPR RI di kawasan Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Masuk trotoar. Akses trotoar dibuka untuk dilalui motor dan pungutan dilakukan sebagai imbalan agar motor tidak terjebak macet. Aksi ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah pernah dan viral, namun kembali terjadi. Motor naik ke trotoar ini merugikan pejalan kaki dan melanggar lalu lintas. Ini gimana nih ceritanya nih? Di Jakarta, ya kan? Nih, persis di... Ya, pemirsa, ayah Prada Lucky Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Tentara tahu sa kau beta lai, basong tunggu basong ya. Ayo pikir, basong jam begitu deh beta. Beta tentara 31 tahun beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup bepo anak mempeti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah... Ayah Prada Lucky Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini. Enak ya, potong sumati, su korban, potong sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Lucky, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Lucky yang dianiaya seniornya Pak di Waduh, saya malah belum. Ini ngomong keadilan Pak. Ini terkait dengan pelantikan wakil. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Lucky rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Lucky membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Lucky baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Lucky menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Lucky diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Lucky mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Lucky seperti itu, ayah Prada Lucky yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Dia tertaruhkan demi nyawa, ingat baik-baik.
beta taruhkan dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang, berani keadilan sone terjadi, beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personil dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran keluarga Angkatan Darat, terutama yang di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi. Dan kita juga sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Sumber Udayana, bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Sumber Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Taspen Polisi Militer Kupang, dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dibunuh dan jasadnya ditemukan di sumur dekat kebun di rumahnya. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman, sementara polisi telah menangkap 1 dari 2 pelaku. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman wartawan media lokal Aditya Warman yang menjadi korban pembunuhan tragis di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jenazah pemimpin redaksi salah satu media online di Bangka Belitung ini dimakamkan Sabtu pagi setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Keluarga berharap ini bisa diadili seadil-adilnya. Dan karena bagi kami ini adalah suatu hal yang membuat kami sangat terpukul, karena dia adalah bagian dari keseharian dari korban. Gitu. Artinya dia adalah di sini bekerja dengan korban, gitu. Dan ini ternyata mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini. Kami serahkan kepada kepolisian. Sebelumnya, jasad korban ditemukan dalam sumur di pondok kebunnya. Tim Inafis Polda Bangka Belitung melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Polisi telah menangkap 1 pelaku, 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil milik korban di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 1 pelaku bernama Hasan masih dalam pengejaran. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebetulan berjalannya waktu ketemu juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal sehingga akhirnya korban bisa ditemukan di sumur. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan janggal.
Menurutnya, diplomat muda biasanya antusias akan berkarir ke luar negeri, apalagi Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menanggapi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mau punya akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, penuh gairah dan gelora hidup, karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Ada sejumlah kejanggalan yang diutarakan Dino Patijalal dalam kematian Arya. Pertama, penggunaan lakban untuk akhiri hidup tidak lazim. Kedua, berdasarkan pengalamannya, Dino menyebut diplomat muda akan antusias hidup dan berkarir di luar negeri. Terlebih Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat muda. Kemudian tidak ada pesan terakhir yang ditinggalkan Arya untuk keluarganya. Keempat, salah satu ponsel Arya hilang. Padahal biasanya seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya akan meninggalkan ponsel yang memuat sejumlah informasi penting. Selanjutnya, Dino mempertanyakan tidak adanya sidik jari Arya di salah satu ponsel Arya yang ditemukan polisi. Selain itu, rekaman CCTV yang beredar pun tidak lengkap. Sebelumnya, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, melainkan karena mati lemas akibat lilitan lakban kuning di kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan.